Jumlah penduduk India diprediksi akan mengalahkan China, negara dengan julukan populasi terpadat dunia. Besarnya angka populasi mudah diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian India di saat populasi di negara macan Asia lainnya turun. Apakah India berpeluang menjadi mesin ekonomi Asia menggeser kekuatan China? Kami bahas bersama Miguel Angel Esquivias, peneliti Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga. Selamat malam, Miguel. Hai, selamat malam Tiffany. Oke, Miguel, kita tahu bahwa India masih berjuang untuk mengatasi kemiskinan, kemudian ketersediaan air bersih, dan lain sebagainya. Dengan adanya proyeksi bahwa populasi India ini akan menyalip Tiongkok, apa dampaknya? Baik, yes betul ya bahwa menurut PBB India akan memiliki populasi yang sama dengan China dan pada saat yang sama jumlah penduduk di China itu akan mulai menurun ya. Tentu India masih punya banyak tantangan seperti yang tadi disebut bahwa banyak orang yang masih belum memiliki akses untuk air bersih atau tingkat pendidikan masih agak rendah. Namun sekarang struktur demografi di India itu sangat kondusif untuk mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat sehat. Jumlah penduduk di usia produktif sangat tinggi, jumlah orang yang muda sangat banyak dan rasio ketergantungan atau orang yang di luar usia bekerja itu sangat kecil. Itu memberikan peluang yang sangat besar untuk India untuk bertumbuh. Tentu penting sekali juga isu productivity, jadi itu menjadi tugas untuk India sekarang bagaimana bisa meningkatkan produktivitas atau meningkatkan skill dalam pekerjaan atau meningkatkan partisipasi perempuan yang masih dilihat seperti cukup rendah ya dibandingkan dengan negara Asia Timur lainnya, atau tingkat pengangguran di beberapa kota di India itu masih hampir 10%. Walaupun sekarang animo dari masyarakat untuk mengikuti atau berpartisipasi sebagai tenaga kerja itu semakin tinggi. Jadi betul bahwa India memiliki banyak tugas, namun pemerintah itu juga sangat aktif. Oke. Sebagai contoh ya, dalam 1 tahun terakhir, India meningkatkan 10.000 jalan kilometer sebagai jalan tol. Jadi ada explosion dalam infrastruktur. Oke, China menerapkan kebijakan satu anak sejak tahun kurang lebih 1980-an. Kemudian koreksi kalau saya salah bahwa kebijakan ini dicabut pada tahun 2021. Nah, apakah ini dapat menjadi pemicu anjloknya angka kelahiran di Tiongkok? Yes, tentu itu punya dampaknya yang sangat besar dan sangat dalam. Namun pada ahli demografi mengatakan bahwa ada kampanye sebelumnya yang mulai pada tahun 1970 yang slogan memiliki later, longer, dan fewer, yang berarti bahwa menunda usia pernikahan, memperbesar jarak antar kehamilan, dan memperkecilkan jumlah anak. Dan itu sangat efektif ya pada tahun 70-an untuk mengurangi jumlah kelahiran anak. Pada waktu itu China masih memiliki tingkat kelahiran sekitar 6 anak per perempuan. Itu drop sangat drastis, angka hampir 3. Dan setelah itu muncul kampanye yang baru yang adalah kebijakan 1 anak. Dan yang kita mengalami tahun lalu, China mengalami angka kelahiran sekitar 1,2, berarti sudah di bawah angka pengantian. Betul, one child policy menimbulkan efek samping yang sangat serius, yang difficult ya, ada sedikit sulit untuk bisa mengembalikan. Sudah banyak upaya dari pemerintah China memberikan subsidi, insentif, memfasilitasi supaya perempuan itu bisa menikah secara lebih mudah dan bisa memiliki lebih banyak anak. Namun itu agak sulit ya untuk berubah pola pikir masyarakat di China. Oke, Miguel, India melangkah menjadi motor perekonomian global. Nah, dengan ini artinya India sangat berpotensi menguasai ekonomi Asia. Apakah ini juga akan menggeser bagaimana peran China atau Tiongkok yang selama ini kita ketahui menjadi salah satu negara yang menguasai perekonomian di wilayah Asia, dan apakah ini akan berdampak atau seberapa besar dampaknya terhadap perekonomian India sendiri? Betul. Yes, betul bahwa pertumbuhan ekonomi di India itu akan sangat pesat ya dalam beberapa dekade ke depan. Sebenarnya dalam 10 tahun terakhir India sudah tumbuh sangat agresif ya. Dalam 10 tahun terakhir sudah perekonomian ukurannya itu sudah meningkat sekitar 70%. Dan kita sudah melihat begitu banyak orang yang keluar dari kemiskinan di India, hampir sama seperti yang pernah kita melihat di
di China. Namun kita tidak akan melihat bahwa India memiliki efek yang sama dengan China. Kenapa? Karena peran dari India dalam global ekonomi itu masih agak kecil ya. China pernah menjadi pabrik dunia, pernah menjadi pengekspor produk dagang terbesar di seluruh dunia, dan beberapa karakteristik yang lain, jumlah turis pariwisata yang paling besar di seluruh dunia. Jadi memang kontribusi dari China ke global ekonomi itu sangat besar. Sekarang muncul sedikit rasa takut ya dari negara khususnya Barat untuk muncul satu China yang baru. Ya, berarti tidak ada negara yang ingin punya ketergantungan yang tinggi seperti yang dulu dengan China. Namun betul ya bahwa jumlah penduduk yang kelas yang bisa konsumsi akan meningkat sangat drastis di India. Tahun lalu Apple meningkat sekitar 50% ya penjualan dari iPhone, dan itu sudah diproyeksikan untuk 10 tahun ke depan seperti pertumbuhan yang sangat dinamis. Tentu China akan mengurangi ya kontribusi terhadap global ekonomi, dan India akan menjadi mesin pertumbuhan yang baru. Walaupun belum tentu kita akan melihat fenomena seperti yang China. India secara agresif mampu mengejar ketertinggalan itu, dan itu terbukti bagaimana agresivitas yang India tunjukkan paling tidak dalam waktu 10 tahun terakhir. Dari pengamatan Anda, selain itu, apa saja aspek yang membuat India bisa mengungguli China? Yes, tentu India akan menjadi, sekarang India coba mengalir ya investasi yang sebelumnya pergi ke China, mulai menarik investasi tersebut untuk transfer ke India. Jadi akan mulai bersaingan untuk investasi dunia. Kedua, India juga menjadi pasar atau tujuan pasar yang sangat besar untuk perusahaan asing, dan itu akan menarik perhatian yang lebih banyak dari perusahaan multinasional di seluruh dunia. Tentu juga India akan menjadi pemain yang lebih besar di aspek sebagai kekuatan militer, atau juga sebagai mesin pertumbuhan di wilayah Asia Timur dan Asia Selatan. Jadi tentu secara geopolitik dan geoekonomik India akan memiliki peran yang lebih besar. Tentu akan menjadi juga rebalance of power ya, atau keseimbangan kekuatan ekonomi, politik, militer dengan adanya sebuah India yang lebih besar ya, baik dari aspek penduduk atau dari aspek ekonomi. Terima kasih Miguel Angel Esquivias, peneliti Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga. Menarik sekali bagaimana perspektif dan juga pengalaman yang Anda bagikan terkait bagaimana potensi India yang dapat menguasai ekonomi Asia. Mungkin kapan-kapan kita bisa membuka ruang diskusi yang lebih banyak lagi. Terima kasih Miguel, selamat malam, sehat selalu. Baik. Terima kasih Tiffany. Salam untuk semua penonton CNN. Thank you.